Mau cerita lah dikit tentang wajah dari dokter-dokter kecantikan yang ada itu, kenapa bisa bagus-bagus gitu. Gimana juga dia pasti ngejual mukanya karena kan dia nawarkan sesuatu yang memang itu ada di muka gitu. Nah, kalau aslinya sebenarnya mempunyai masalah sendiri-sendiri. Juga kalau dibawa ke umur, karena proses umur itu dia punya masalah sendiri-sendiri. Terutama untuk yang udah usia di atas 35. Kita nggak bicara acne prone lah ya. Kalau acne prone itu udah jelas permasalahannya. Tapi kalau yang karena umur itu biasanya juga nggak bicara tentang penumpukan kulit mati. Itu juga udah jelas. Tapi kalau kena faktor umur itu biasanya akan terlihat penurunan daerah pipi ke bawah, dan daerah ini kosong, sehingga kalau pada suatu waktu nggak dipoles-poles, dia akan terlihat lebih gelap. Nah, gelapnya itu padahal karena posisi daripada struktur wajah, pipinya turun misalnya. Jadi kalau gelapnya itu bukan karena memang di situ ada warna gelap, tapi karena posisi konstruksi dari wajahnya yang turun. Kalau misalnya itu di repair, atau coba aja kita naikin sendiri pipinya ke atas gini, maka warnanya otomatis hilang gitu. Turun, muncul, kita naikin aja sendiri begini, warna gelapnya jadi hilang. Jadi itu yang menyebabkan penampilan jadi terlihat tidak enak dilihat atau tidak bagus gitu. Sehingga perlu treatment sifatnya masif, sifatnya injektif untuk kasus-kasus umur di atas 35. Karena itu memang tidak bisa diperbaiki dengan topikal atau sesuatu yang dioles. Itu tidak bisa diperbaiki dengan itu. Jadi memang harus injektif, masif, treatment. Kemudian untuk acne prone itu beda lagi. Nah, kalau acne prone itu dia sifatnya memang genetik, dan dia memang harus aware dengan kondisi kulit wajahnya. Jadi kalau acne prone itu lebih cenderung juga suka sensitif itu dia suka merah gitu. Nggak pun dikasih apa-apa, dia kita gosok aja agak keras dikit dia akan merah gitu. Jadi tipe acne prone itu memang cenderung sensitif. Nah, tipe acne prone ini kalau dia tidak rajin untuk exfoliating terutama, itu akan terlihat sekali segala masalah. Kusam, geradakan, dan kusam, geradakan. Nah, kalau ditambah dengan jerawat, bekas jerawatnya itu hiperpigmentasi, itu akan menambah lagi masalah yang membuat wajahnya tidak enak. Jadi mesti rajin, aware banget untuk daily care skin. Itu lebih harus diperhatikan lagi gitu. Jadi kita nggak bisa nyamain untuk satu produk bagus untuk semua jenis kulit. Untuk satu produk itu dia rangkaiannya berbeda-beda untuk tiap kulit kan. Jadi itu semua merek aku rasa mempunyai rangkaian itu. Untuk rangkaian yang tipe kulit seperti ini rangkaiannya misalnya ada 4 item. Terus untuk rangkaian kulit yang beda lagi tipenya, itu rangkaiannya mungkin cukup 3 item, atau ada juga lagi yang rangkaiannya yang sampai 5 item. Jadi tergantung kondisi kulit wajah juga gitu. Jadi kita harusnya tidak melihat pada merek, tapi kebutuhan kulit, kebutuhan wajahnya,
masing-masing orang itu berbeda. Untuk satu merek saja bisa berbeda kan, banyak item yang dibutuhkan tiap perbedaan kasus kulit. Nah, seperti itu. Seperti itulah kita memandang, atau cara kita memandang, atau cara kita melihat, atau mindset kita melihat sebuah produk atau merek produk gitu. Nah, balik lagi ke seorang estetis yang itu medis, pun tidak harus dokter, misalnya juga dia seorang SPG dari sebuah produk skincare misalnya yang judul-judulnya seperti itu, dia dituntut untuk memperlihatkan juga kondisi wajahnya yang sehat dan sampai tidak bermasalah. Sementara mindset orang masih berpikir bukan sehat. Kebanyakan orang tidak berpikir sehat. Selalunya sehat itu ya terlihat glowy, terlihat baby skin, kayak gitu-gitu. Padahal tiap kasus orang bisa berbeda. Untuk acne prone, selama dia terjaga kelembapannya, terlihat bedanya. Dan ketika muncul jerawat dan ada bekas jerawat 1-2, itu kulit wajahnya sudah sehat. Jadi sehatnya tuh tidak diidentifikasikan dengan adanya muncul jerawat dan adanya muncul bekas jerawat 1-2 gitu. Seperti itu. Ada beberapa selebgram yang bisa saya rekomendasikan untuk dilihat dan suka mereview beberapa produk ke wajahnya karena dia di-endorse kan. Di-endorse, mau nggak mau dia harus mereview. Atau nggak di-endorse, dia dikasih produk gratis, maka dia untuk menyenangkan followernya dan tetap mempertahankan followernya banyak dan bertambah banyak, dia akan selalu mencoba untuk mereview. Dan dia selalu unboxing kan, setiap skincare yang dia dapat, dia selalu unboxing untuk diperlihatkan ke orang-orang dia dapat dari ini. Ya, menjadi hal yang senang lah untuk mendapatkan produk-produk lagi dari yang merek lain-lain. Jadi dia mesti menjaga itu dengan mau nggak mau dia harus mereview, dia harus menggunakan dan memperlihatkan bagaimana hasilnya. Dan biasanya dia selalu honest review. Jadi dia bagus dia katakan bagus, dan tidak bagus dia katakan tidak bagus. Cuman dia akan menggarisbawahi tidak bagusnya itu ke muka dia. Jadi selalu dia memprologkan di awal-awal untuk nge-review itu, mungkin bagus di aku, belum tentu bagus di kamu ya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa, dia nggak terima apa yang namanya pertanyaan-pertanyaan atau komplainan gitu, karena dia sudah menggarisbawahi bahwa bagus untuk dia belum tentu bagus untuk yang lain, karena memang beda-beda kasus ya gitu. Melihatnya dari situ yang dijadiin pelajaran dan diambil ilmunya tuh bahwa kebutuhan kulit wajah kita tuh bisa berbeda-beda. Cuman poinnya yang perlu dipahami itu adalah skincare rutin dengan tidak rutin dan banyak itemnya dengan tidak banyak itu memang tetap akan berbeda gitu. Cuman sampai sejauh mana kebutuhan kulit kita, sebanyak apa itemnya untuk kebutuhan kulit kita dan kulit yang lain-lain itu mungkin berbeda-beda. Cuman rutin gak rutinnya tentu akan berbeda dengan yang tidak rutin. Dibedakan dengan yang rutin tentu jauh berbeda gitu. Oke, segitu aja yang mau aku sampaikan. Lumayan panjang ini, gak bisa cukup satu video ini. Terima kasih.